Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu para jamaah salat Isya dan Qiyam Ramadan Masjid Raudhul Jannah yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama tidak henti-hentinya untuk senantiasa berucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu muka, bermuajah, untuk bersama-sama kita menegakkan sholat di masjid yang insya Allah penuh dengan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita selama ini semuanya diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia dari zaman gelap ke zaman yang terang. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini dan keluarga kita di rumah termasuk hamba-hamba yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, agar kehidupan kita selamat dan bahagia dunia, selamat dan bahagia pula nanti kita di akhirat. Dan tidak kalah pentingnya pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita hanya berharap kepada Allah, mudah-mudahan dalam bulan Ramadan yang penuh dengan maghfirah ini, seluruh dosa dan kekhilafan kita, dosa dan kekhilafan kedua orang tua kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, pada malam hari ini kita akan bicarakan tentang Islam rahmatan lil alamin. Bulan Ramadan adalah bulan untuk melatih fisik maupun mental kita untuk mewujudkan Islam yang berkarakter, benar-benar berkarakter sebagai seorang muslim. Spiritual ataupun akal kita, pengendalian hawa nafsu kita digembleng pada saat bulan ini. Hadirin, hal ini sesuai dengan apa yang menjadi misi Muhammad Rasulullah SAW sebagai pembawa ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian, mampu mewujudkan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Rahmatan lil alamin itu bukan merupakan jargon yang dibikin oleh manusia, tetapi rahmatan lil alamin itu adalah langsung firman Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan diciptakannya manusia. Di samping untuk beribadah mengabdi kepada Allah, ternyata Allah pun membuat misi atas kemanusiaan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu, wahai Muhammad. Dhamirka pada wama arsalnaka. Ka di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat Islam, sebagai pelanjut misi kerasulan, mengemban tugas yang sama, yaitu mengembangkan Islam sehingga masyarakat dunia mengenal akan agama Islam itu dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dalam syariat Islam. Ayat tersebut diabadikan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat tersebut menegaskan bahwa ajaran Islam yang dipahami dengan benar akan mendatangkan rahmat bagi semua manusia, baik yang muslim maupun yang bukan muslim, bahkan untuk seluruh alam semesta ini. Bapak sekalian, betapa kemudian Rasulullah SAW mengajarkan pada kita
menghormati semua umat manusia, apapun rasnya, apapun agamanya, selama hamba itu disebut dengan manusia, dia adalah makhluk yang mulia dan perlu untuk dimuliakan. Bapak sekalian, manusia diciptakan oleh Allah itu sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh akan kami muliakan anak-anak Bani Adam itu, anak-anak cucu Adam itu. Dimuliakan pada saat hidup, dimuliakan pula pada saat orang itu sudah mati sekalipun. Bapak sekalian, sekarang mari kita analisis di mana letak kemuliaan atau letak ajaran Islam yang memuliakan manusia walaupun sudah mati. Rasulullah menginstruksikan, jika kita mendapati orang yang meninggal dunia, hormatilah sebagai makhluknya Allah. Suatu saat Rasulullah lagi duduk-duduk bersama para sahabat. Kemudian ada sekelompok orang Yahudi memanggul jenazah orang Yahudi, hendak dimakamkan. Seketika itu pula Rasulullah berdiri, sementara sahabat yang lain duduk. Pada saat Rasulullah duduk kembali, orang-orang yang ada di sekitarnya, yaitu para sahabat Nabi bertanya, "Wahai Rasul, mengapa Rasul kemudian berdiri? Tadi yang lewat itu adalah orang-orang Yahudi yang hendak memakamkan saudaranya yang sama-sama Yahudi." Maka Rasulullah menjawab, "Selama dia itu manusia, hormatilah, walaupun dalam bentuk jasad sekalipun." Orang yang sudah meninggal dunia dimuliakan dalam Islam, sehingga perawatan jenazah dalam Islam terhitung merupakan amal ibadah, ritual, hanya untuk menghormati jasad. Berikutnya, pada saat kita mengantarkan jenazah, orang laki-laki yang mengantarkan jenazah dilarang duduk sebelum jenazah itu dimasukkan ke liang lahat. Ini instruksi Rasulullah. Untuk apa? Menghormati jasad manusia, siapapun orangnya, agama apapun, ras apapun. Berikutnya, jika kita masuk ke areal pemakaman, Rasulullah SAW pun menyebutkan, "Assalamualaikum ya ahli diyar." Kita disyariatkan untuk berucap salam bagi penghuni-penghuni makam. Pada saat kita masuk ke pemakaman, dilarang menduduki batu nisan, melangkai kuburan. Mengapa? Sebab di bawah bumi itu dibaringkan jasad makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berlaku universal. Makam siapapun, apakah makam orang Islam ataupun orang kafir sekalipun, kita dilarang untuk melangkai kuburannya, menduduki batu nisannya. Sebab sekali lagi, di bawah bumi itu dibaringkan jasad makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Ma'asyur bismillahirrahmanirrahim. Dalam kandungan Islam rahmatan lil alamin, tercakup di dalamnya ajaran yang pertama, Islam tidak membenarkan adanya diskriminasi, perbedaan agama, suku, ras, dan bangsa. Tidak boleh dijadikan alasan untuk saling berpecah belah. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menciptakan hal-hal yang antagonis. Jika Allah menciptakan siang, Allah pun menciptakan malam. Kalau Allah kemudian menciptakan wanita, maka Allah pun menciptakan seorang laki-laki. Senantiasa antagonis, hanya untuk menyempurnakan ciptaannya. Dan ini tidak diperkenankan untuk dijadikan alasan mendiskriminasi. Di dalam Islam, kedudukan wanita dan perempuan mempunyai tugas yang sama.
mempunyai tugas yang sama. Walaupun mungkin nanti dalam berbagai hal ada perbedaan, tapi bukan hal yang prinsip. Kalau laki-laki diwajibkan untuk sholat, maka perempuan pun diwajibkan untuk sholat. Jika seorang itu harus berzakat, laki-laki zakat, perempuan pun diwajibkan untuk zakat. Maksud bismillahirrahmanirrahim, sekali lagi bahwa perbedaan jenis kelamin tidak diperkenankan dijadikan alasan untuk diskriminasi. Yang kedua, seorang muslim mempercayai bahwa seluruh umat manusia adalah keturunan Adam. Adam itu merupakan makhluk yang berbentuk manusia pertama, dan itu merupakan bapak moyangnya manusia. Kalau kemudian sekarang berbagai macam suku bangsa, itulah kemahakuasaan Allah menciptakan sekian banyak ragam. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa manusia itu mempunyai Tuhan yang satu, mempunyai Bapak yang satu. Ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab di atas non-Arab. Tidak ada tingkat kelebihan orang-orang yang bukan Arab atas orang Arab. Tidak ada kelebihan orang yang berkulit putih di atas orang yang berkulit hitam. Rasulullah mengakhiri khutbatnya dengan mengatakan illa bittaqwa. Perbedaannya hanya tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asal bismillahirrahmanirrahim, perbedaan suku, perbedaan ras dan sebagainya, perbedaan asal usul kota dan desa tidak dijadikan sebagai alasan untuk berpecah belah. Hadirin, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuat tamsil. Orang yang menjunjung tinggi ajaran rahmatan lil alamin, maka orang akan hidup seperti seekor lebah. Hadirin, lebah itu mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, lebah itu ada binatang yang tidak akan menyengat kecuali kalau lebah itu diganggu kehidupannya. Jadi kalau sekarang kita ini menganggap lebah itu hewan penyekat, kita mesti tahu lebah itu tidak akan pernah menyengat kecuali kalau diganggu. Itu sifat lebah. Yang kedua, lebah itu tidak akan pernah makan kecuali yang baik-baik. Tidak ada bunga yang rusak karena diijak-ijak oleh lebah. Maka umat Islam yang mempunyai prinsip rahmatan lil alamin, membawa rahmat, kasih sayang atas seluruh alam, maka kehidupan seorang muslim itu akan senantiasa sabar dalam setiap keadaan. Dia tidak akan mungkin jadi seorang yang pemarah, seseorang yang beriman kepada Allah, yang beragama Islam dengan benar. Tidak akan pernah jadi seorang teroris, pemarah, perusak. Seperti hanya lebah, tidak akan pernah menyengat kecuali kalau diganggu. Orang yang beriman akan terganggu, terusik, dan dia akan marah jika keyakinannya diabaikan. Apabila kitab sucinya dilecehkan, nabinya dihina, risalah-risalah agama Islam disepelekan. Ini memunculkan pembelaan terhadap orang beriman, sebab ghirahnya terhadap ajaran Islam. Masuk bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir, ciri Islam yang rahmatan lil alamin, bersikap toleransi, moderat, dan suka untuk bekerja sama. Selama bekerja sama itu untuk memakmurkan dunia ini, bukan bekerja sama di bidang-bidang akidah. Islam tidak membenarkan adanya sinkritisme. Islam tidak pernah mengajarkan bahwa semua agama itu sama. Tapi Islam hanya mengajarkan untuk menghormati sekian perbedaan dalam beragama. Maaf, bismillahirrahmanirrahim. Islam yang rahmatan lil alamin memunculkan orang yang tegas dalam pendirian, luas dalam wawasan, luas dalam bersikap.
Orang yang senantiasa menjunjung tinggi ajaran rahmatan lil alamin, dia akan menghargai perbedaan pandangan, menghargai perbedaan pendapat. Dan yang paling penting, orang yang mempunyai prinsip Islam rahmatan lil alamin, dia akan menolak pengkafiran terhadap sesama seorang muslim. Hanya perbedaan pendapat dalam hal-hal yang furu'iyah, kemudian orang itu lantang mengkafirkan orang lain, itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Perbedaan pendapat dalam ranah fikih itu hal yang biasa. Oleh karena itu, ma'asal muslimin rahimakumullah, malah kita senantiasa menyatukan visi kita dalam pandangan Islam rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan dengan sedikit yang kami sampaikan ini ada guna dan faedahnya. Rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.